Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Nurdin Hairudin. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang tanya jawab dari teman-teman semuanya yang menulis di kolom komentar. Dan dikhawatirkannya ada yang tidak jelas ketika saya jawab langsung dengan tulisan. Maka kali ini saya akan bahas langsung dan dibahas secara detail tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Jadi buat teman-teman yang merasa kebingungan ketika beriklan, khususnya untuk para pemula di Facebook Ads, maka silahkan tulis di kolom komentar supaya saya pun bisa membahas atau menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Jadi teman-teman silahkan, tidak perlu sungkan-sungkan untuk bertanya selama saya bisa menjawab dan bisa menunjukkan caranya. Kenapa tidak gitu ya? Karena kan tidak dipungut biaya ya teman-teman, mumpung gratis. Dan apa yang saya bagikan di channel saya semuanya betul-betul terbuka gitu ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan semuanya untuk teman-teman, karena kan kalau teman-teman semua maju, saya pun ikut senang seperti itu. Oke guys, kita akan coba bahas dan saya akan jawab. Di sini ada sekitar 180 pertanyaan teman-teman. Wow, jadi mungkin tidak semuanya dijawab, tapi ada ya, mungkin nanti next part 2 mungkin saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. So simak sampai selesai karena ini langsung antara pertanyaan dan jawaban dibahas sampai detail. Oke. Ya, saya sambil lihat laptop ya, karena pertanyaannya ada di laptop saya lihat teman-teman ya. Tapi teman-teman perlu diingat, teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe, karena teman-teman akan belajar banyak di channel ini bagaimana tentang cara beriklan di Facebook, di Instagram, di Shopee, dan lain-lain. Dan ini murni untuk pemula. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan klik subscribe. Jika bermanfaat klik like, dan juga jika bermanfaat klik share teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita masuk ke pertanyaan. Jadi judul video kali ini adalah Q&A seputar Facebook Ads untuk pemula. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Saya mulai dari yang paling teratas. Oke, pertanyaan pertama. Bisa minta nomor WA-nya, Kak? Saya mau belajar banyak. Saya bingung nih, bayarnya gimana ke FB-nya. Jadi teman-teman, untuk iklan Facebook Ads itu, teman-teman ketika akan melakukan pembayaran itu ada di menu billing. Jadi teman-teman klik menunya, itu ada kalau nggak salah di sebelah kanan ya, ada tanda gitu ya, set menu, nanti keluar ada tulisan billing. Nah, teman-teman melakukan pembayaran atau metode pembayaran itu ada di menu tersebut. Jadi gimana cara bayarnya? Ya di situ gitu. Teman-teman bisa dengan kartu debit, dengan kartu kredit, atau dengan Genius, atau dengan kupon Facebook, ataupun dengan transfer. Nah, kalau transfer itu hanya berlaku untuk akun personal saja gitu. Jadi kalau untuk akun bisnis itu biasanya menggunakan kartu debit atau kredit, atau dengan Genius teman-teman. Jadi itu teman-teman ya. Jadi ada di menu billing kayak gitu. Nah itu buat teman-teman yang masih bingung cara melakukan pembayarannya, saya sudah ulas semuanya di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di video itu. Oke, next. Pertanyaan kedua. Mohon maaf, bayar 50.000 tadi, terus bayarnya kemana? Apa ada nomor rekening pembayaran iklannya? Yes, jadi teman-teman sama dengan pertanyaan yang pertama, teman-teman masuk ke menu billing dan pembayarannya di mana? Di situ, di menu pembayaran, di menu billing. Teman-teman tinggal tambahkan metode pembayaran dan bayarnya ke Facebook gitu. Rekeningnya atas nama ya Facebook atau agregator Facebook gitu ya, yang bekerja sama dengan Facebook kayak gitu. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya.
Mas, tolong dibuatin tutorial cara masuk manajer ads di laptop. Jadi buat teman-teman yang masih kebingungan dengan cara masuk ads manager di laptop, teman-teman sebetulnya setiap video yang saya tampilkan itu semuanya ada tahapan masuk ke ads manajernya malah gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan akunnya personal, teman-teman dari Facebooknya sendiri itu bisa diklik manage ads gitu di kolom menu di sebelah kanan atas. Itu bisa langsung masuk ke sana. Kalau misalkan pakai tab URL-nya, teman-teman klik aja facebook.com/adsmanager. Itu kalau akun personal. Kalau misalnya akun bisnis, business.facebook.com/adsmanager. Nah, nanti akan otomatis masuk ke ads manager. Begitu. Oke, selanjutnya, maaf saya masih belum paham. Jadi kita tetap harus bayar juga ke Facebooknya. Ya, jadi teman-teman semuanya yang melakukan iklan di Facebook tentu dong, karena kita menggunakan jasa Facebook, maka kita yang bayar gitu ya. Karena kan kita bayar iklan gitu ya. Kalau misalkan Facebook yang harus bayar, lah kan kita yang iklan begitu ya, teman-teman. Jadi ketika melakukan iklan di Facebook, itu kita bayar ke Facebook sesuai dengan anggaran yang digunakan, baik per hari atau per ukuran waktu. Oke, next. Ini butuh 1 HP lagi nih, 1 buat lihat channel, 1 lagi buat praktek, otakku nggak kesampean. Maaf gaptek banget ya. Jadi teman-teman pelan-pelan aja, jadi nggak usah buru-buru. Teman-teman silakan kalau mau nonton berulang-ulang ya nggak apa-apa gitu ya. Di channel ini toh tidak dilarang gitu ya, jadi memang terbuka. Jadi pelan-pelan aja, saran saya harus langsung praktek. Nah, selanjutnya, apakah video ini diperjualbelikan di luar sana? Video ini tidak diperjualbelikan, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang ngejual video saya ini, maka artinya itu bukan saya. Jadi yang pasti video ini murni dibagikan secara free buat teman-teman semuanya, karena saya berharap teman-teman bisa maju bersama di iklan Facebook Ads, khususnya untuk para pengiklan pemula. Jadi yang masih kebingungan, teman-teman cocok banget di channel ini. Selanjutnya, Bang, cara bikin Facebook Ads-nya gimana? Ya, teman-teman, jadi bisa langsung nonton ini karena cara bikin Facebook Ads ya ada, sudah saya ulas semuanya di video semuanya. Bagaimana cara dari A to Z sudah dibahas, bahkan ke settingan adsetnya, interestnya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya buatkan cara iklan atau bikin adset yang lebih dari 1 itu gimana ya Bang? Sama cara membaca matriksnya. Thanks Bang Nurdin. Oke teman-teman, jadi saya sudah bahas juga bagaimana cara membuat adset. Beberapa adset itu interestnya harus apa saja sih gitu ya. Misalkan adset pertama itu bahas interestnya apa, adset kedua, adset ketiga, adset keempat. Itu sudah semuanya saya bahas ada di channel ini. Teman-teman silahkan tonton video saya yang sebelumnya. Itu betul-betul dibahas sampai ke dalam-dalamnya. Nah, kemudian cara baca matriksnya kayak gimana, saya juga kalau nggak salah sudah bahas juga ya teman-teman. Jadi sebetulnya teman-teman tinggal nonton aja ini di channel video saya itu sudah lengkap. Tapi yang pasti matriksnya itu yang terpenting adalah tentu spend yang keluar, kemudian CPM-nya, CTR-nya, kemudian result-nya, cost per result-nya gitu ya, kemudian kolom event-nya. Yang pasti itu. Jadi teman-teman sebetulnya acuannya begini teman-teman. Memang dulu mengatakan CTR-nya yang menentukan. Kalau CTR-nya di atas 2% itu bagus. Tapi kalau menurut saya sih kita fokusnya ke angka closing. Kalau misalkan teman-teman melihat iklannya angka closingnya bagus dan biaya iklan yang keluar dengan profit yang didapat itu sangat proporsional, itu sudah disebut dengan bagus gitu. Jadi meskipun tidak lihat metrik gitu ya, itu teman-teman bisa mengetahui dengan sendiri, bisa menyimpulkan apakah ini iklan bagus atau perlu di stop atau perlu diedit gitu ya. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus dengan metrik. Tapi kalau saya sih cuma ngelihat itu aja, resultnya berapa, cost per resultnya berapa, nih iklan closingnya bagus, nutup iklan atau gimana, profitnya bagus atau enggak. Saya fokus ke situ. Jadi iklan yang baik dan bagus itu adalah iklan yang menghasilkan closing teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi tidak ada acuan yang mutlak bahwa iklan ini bagus
Kadang-kadang CTR rendah tapi closingan tinggi, itu bagus gitu ya, kayak gitu. Kalau saya sih begitu. Oke, selanjutnya, kalau per hari 100 kira-kira berapa dapat traffic? Jadi teman-teman, kalau misalkan volume audiens yang akan dijangkau dengan anggaran sekian, misalkan dengan 100.000 atau itu muncul langsung gitu ya angkanya. Ada di bilah sebelah kiri itu langsung muncul volumenya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nanya kalau 100.000 dapat traffic berapa, ya teman-teman bisa lihat di dashboard teman-teman sendiri. Kalau misalkan 100.000 dapat berapa hasilnya. Jadi kalau misalkan iklannya semakin bagus, berkualitas, maka ya anggarannya akan semakin ringan gitu ya. Tapi kalau misalkan jelek ya akan semakin mahal kayak gitu. Jadi dipastikan teman-teman ads kontennya itu harus bagus gitu ya. Jadi ya bikin ads-nya kan saya ketika sebelumnya di video membahas posisinya satu ad set itu ya 3 ads minimal gitu. Jadi nanti bisa melihat ads yang mana yang paling winning kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau iklannya langsung sambung ke WA gimana caranya? Jadi teman-teman proses iklan kan begini, dari Facebook kita beriklan. Nah, ada ke calon pelanggan yang mengklik iklan kita lalu kemudian masuk ke landing page. Nah, dari di landing page itulah kita kalau mau mengarahkan langsung ke WhatsApp, ada tombol WhatsApp. Misalkan tombol belinya pemakai directnya ke WhatsApp. Atau misalkan teman-teman kalau misalkan ingin ke email, direct ke WhatsApp-nya, masuk ke form, kemudian formnya submitnya ke email. Kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sih yang paling bagus itu kita menggunakan form gitu ya. Jadi supaya menghindari CLBK. CLBK tuh chat lama beli kagak gitu ya. Jadi kalau ke WhatsApp rata-rata orang mau nanya apa yang sudah dijelasin di landing page itu kadang suka ditanyain lagi. Kayak misalkan minta motif, kemudian nanya harga, size chart, padahal itu sudah dimuat di landing page gitu ya. Tapi karena memang ya karakter orang Indonesia mungkin ya kayak gitu, jadi yang sudah dijelasin tuh minta dijelasin lagi. Nah, makanya dengan form itu akan lebih efektif teman-teman ya, saya rasa begitu. Kalau lewat HP bisa nggak? Nah, iklan lewat HP untuk Facebook Ads sendiri itu bisa teman-teman. Saya sudah bahas juga di video sebelumnya bagaimana cara beriklan melalui handphone. Dan itu betul-betul rinci dari awal sampai akhir ditunjukin caranya kayak gitu. Jadi teman-teman ya tontonlah. Selanjutnya di FB saya kok nggak ada ya manager ads. Jadi teman-teman intinya begini, kalau misalkan menu manager ads tidak ada, intinya sih menu yang menunjukkan kelola ads gitu ya. Ada kadang kelola iklan, kadang manage ads, kadang membuat iklan kayak gitu. Intinya berujung ke iklan lah kayak gitu, diklik teman-teman. Kalau setting melalui HP bisa nggak? Bisa, tapi di HP itu terbatas ya, tampilan handphone dengan tampilan di PC atau di laptop itu akan berbeda. Menurut saya sih kalau misalnya ingin maksimal, teman-teman gunakan laptop atau gunakan PC untuk setting iklan gitu teman-teman ya. Untuk iklan video YouTube kita di Facebook gimana? Saya tidak tahu, cuman saya pernah coba membuat iklan untuk mengarahkan landingnya ke ke YouTube, itu ditolak saya. Tapi nggak tahu, mungkin ada yang salah dengan settingannya, saya tidak tahu. Tapi mungkin ya YouTube juga mungkin dengan memberi kebijakan ya, dengan promosi sangat mudah kan sekarang, sangat sulit ya untuk mendapatkan subscriber ataupun yang lain gitu ya. Mungkin itu terlalu passing kali ya, makanya iklan saya ditolak kayak gitu. Tapi saran saya ya di Facebook mending promosi jualan lah ya, atau website atau berita kayak gitu. Cara pembayaran ke Facebooknya bagaimana bang? Nah, ini pertanyaan juga yang awal sudah dibahas. Caranya adalah masuk ke menu billing. Nah, pertanyaan selanjutnya, bang, kan saya mau buat iklan tapi kok pas diklik bacaannya halaman tidak ditemukan. Nah, pertama boleh jadi itu error jaringannya, atau yang kedua kalau misalkan belum jadi admin dulu gitu ya. Yang pasti kalau sudah jadi admin gak mungkin gak ada gitu ya halamannya kayak gitu. Nah, selanjutnya konten yang direkomendasikan gambar atau video. Nah, teman-teman, tips dari saya untuk konten kalau gambar dan konten kalau video. Jadi memang disarankan itu kontennya dengan video teman-teman, tapi dengan gambar juga sudah bagus. Tapi syaratnya begini, sepengalaman saya mendapatkan winning ads gitu ya, ads kontennya yang bagus,
menghasilkan konversi yang baik itu yang kalau misalkan produk fashion semakin detail fotonya semakin bagus. Jadi misalkan teman-teman ada 10 motif itu dijejerin tuh. Jadi gak tahu kenapa itu hasilnya bagus aja gitu. Jadi tidak satu gambar full tapi dengan berbagai dengan di dempet-dempet lah istilahnya kayak gitu teman-teman. Pengalaman saya dengan teknik itu bagus banget. Jadi teman-teman bisa coba kalau misalkan banyak model ya, kecuali satu model. Satu model bisa dengan ya berbagai angle foto dicampur posisinya itu dalam satu gambar itu bagus teman-teman. Jadi ya dua-duanya bagus ya, rekomendasiin. Oke. Pertanyaan selanjutnya, harus pakai laptop atau komputer ya? Ya laptop atau komputer sama baik ya. Mau yang mana, yang penting jalan iklannya. Bang, iklan video di Facebook durasinya berapa menit bang? Nah, kalau untuk durasi teman-teman bebas ya minimal 1 menit lah ya. Nah, nanti teman-teman bisa membuat custom audience dari audience yang melihat video teman-teman gitu ya. Jadi bisa 10%, 15%, 25%. Itu bisa dibikin custom audience dari penonton video teman-teman. Apa bisa saya minta nomor WhatsApp-nya? Untuk saat ini nomor WhatsApp tidak dibagikan, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin konsultasi bisa DM Instagram saya di @nurdinhoerudin _r. Di situ juga teman-teman banyak juga ya yang nge-DM gitu, nanya, bahkan sampai sekarang ada gitu ya yang sampai saya tunjukin gimana caranya. Jadi teman-teman jangan sungkan ya, kalau misalnya ingin bertanya silahkan DM ke Instagram saya di @nurdinhoerudin _r. Oke. Selanjutnya, saya sudah beriklan menggunakan kartu debit BNI. Setelah 1 hari iklan ada tagihan 25.000 dan nonaktifkan. Apa bisa ganti metode pembayaran? Ya, metode pembayaran bisa diganti atau bahkan ya bisa diganti. Yang pasti yang pernah keluar ketika menjalankan Facebook itu, maka Facebook akan otomatis memotong biayanya. Kayak gitu. Jadi kan kita hutang gitu ya. Kalau misalkan ada tadi 25.000 belum dibayar, kita ganti metode pembayaran, selama itu add akunnya yang sama, yaitu nanti akan kepotong gitu ya, akan ditagih sama Facebook. Nah, untuk Facebook Ads bagi pemula lebih baik akun personal apa bisnis? Soalnya kalau sudah pakai personal nanti akhirnya pakai bisnis gitu ya. Jadi kayak belajar 2 kali, bukan kayak belajar 2 kali teman-teman, tapi kalau misalkan awalnya akun personal, teman-teman jadi paham gitu alurnya, paham isinya, ada sama ya, bedanya cuman kalau di akun bisnis bisa bikin custom audience, kalau di akun personal nggak bisa gitu. Jadi kalau isinya mayoritas sama, bedanya ya transfer, ada yang pakai kartu gitu ya, jadi sama gitu. Jadi jangan anggap belajar 2 kali atau capek 2 kali, enggak gitu ya. Selama itu sama ya toh sama kok gitu ya. Intinya teman-teman istilahnya upgrade lah dari personal ke bisnis gitu. Jadi anggapannya jangan 2 kali belajar, enggak 2 kali gitu, justru 1 kali belajar. Nah, saya sudah transfer via bank, iklan sampai sekarang belum ditayangkan. Itu kira-kira uang saya kembali lagi nggak kak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sudah transfer gitu ya, dan itu masuk ke rekening Facebook, dan teman-teman tinggal lihat aja di menu billing itu saldonya ada berapa gitu ya. Kalau misalkan belum masuk itu maka saldo tetap 0. Tapi kalau udah masuk, teman-teman ketika menyalakan iklannya dan pastikan di Ads Manager-nya iklannya on gitu, tidak off, maka otomatis itu akan berkurang anggarannya dan iklan akan tampil gitu ya. Nggak mungkin gitu ya kalau misalkan saldonya ada, iklannya aktif itu tidak jalan, nggak mungkin gitu ya. Kecuali memang dari Facebooknya ada masalah gitu ya. Kalau memang dipastikan saldo ada, kemudian iklan sudah di on, kemudian tidak jalan, maka teman-teman bisa kontak di support Facebook gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Gan kita dapat uang dari iklan, cara ambilnya gimana, masih pemula? Teman-teman ketika melakukan iklan itu tidak dibayar sama Facebook, malah kita yang bayar ke Facebook gitu ya, karena kita pakai jasanya Facebook, kita iklan di Facebook. Kecuali teman-teman dapat dari Ads Break gitu ya. Nah, itu beda lagi pembahasannya gitu ya. Tapi kalau dari iklan dapat duit kagak mungkin. Kalau dapat duit ya enak dong gitu, kayak gitu. Tapi justru kita yang bayar ke Facebook gitu ya, kecuali
pembahasan yang lain kayak tadi saya bilang Facebook ads break gitu ya, itu teman-teman dibayar karena itu kayak YouTube gitu ya, bisa monetize gitu ya teman-teman. Oke. Saya belum punya nomor rekening, tapi boleh melalui transfer misalnya BRI Link. Ya selama di ATM bersama teman-teman bisa. Yang kalau misalnya akun personal itu transfer melalui Permata. Jadi akunnya nanti agregator Facebook itu menyuguhkan nomor rekening Permata. Nanti atas nama siapa? Atas nama akun teman-teman gitu ya. Jadi bisa gitu ya, transfer melalui ATM. Pak, saya bingung bayarnya ke Facebook gimana? Kalau saya tidak ada pilihan bayar, nggak mungkin nggak ada pilihan bayar ya. Ada di menu billing kok gitu ya. Tinggal tambahkan saldo atau tambahkan uang atau tambahkan metode pembayaran. Nah, cara buat dan pasang pixel buat videonya. Nah, untuk pasang pixel saya memang belum bikin videonya karena saya kira ini simple banget gitu ya. Teman-teman bisa ada sih di menu pixel, tapi kalau sekarang sih di tampilan Facebook yang sekarang menu pixel ada di event manager. Jadi teman-teman silahkan klik event manager, di situ ada pixel. Cara nanamnya gimana? Teman-teman bisa langsung klik intinya dipasang di WordPress langsung otomatis atau pakai plugin teman-teman. Jadi di situ ada kok instruksinya buat memasang pixel. Tinggal diikuti aja. Selanjutnya, Bang mau tanya, mendingan per hari budget besar tapi estimasi hari sedikit atau budget kecil tapi estimasi hari bisa panjang? Nah teman-teman, ketika melakukan iklan di Facebook Ads buat teman-teman pemula khususnya, mendingan mulai dari budget yang ringan. Kalau misalkan setelah budget yang ringan hasilnya bagus, maka teman-teman bisa naikkan anggarannya dari mulai 10%, 20% sampai 100%. Nah, ketika sudah 100%, teman-teman kan mengetahui performa iklan tersebut. Nah, kira-kira di angka persentase berapa anggaran iklan yang cocok untuk iklan tersebut. Jadi misalkan setelah 100% peningkatannya, teman-teman mulai turunkan lagi dari mulai dari 90% sampai kemudian di angka 30%. Nah, dari itu range itu semua itu di anggaran berapa persen iklan teman-teman stabil. Lalu gimana ukuran stabilnya? Ukuran stabilnya itu teman-teman ketika menggunakan anggaran tersebut iklan tidak goyang. Maksudnya tidak loss gitu, hilang, tidak ada yang masuk, lead masuk tidak ada, atau angka closing tidak ada. Intinya di angka berapa persen anggaran yang cocok untuk digunakan di iklan atau campaign teman-teman. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir teman-teman. Kalau pakai HP gak bisa ya bang? Nah, pakai HP bisa. Teman-teman bisa tonton video saya yang sebelumnya tentang bagaimana beriklan di Facebook Ads menggunakan handphone atau lewat handphone. Begitu teman-teman. Nah, ini semua pertanyaannya sudah saya bahas. Buat teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar bagaimana memulai Facebook Ads untuk pemula, teman-teman bisa tulis di kolom komentar supaya saya bisa bahas, atau teman-teman bisa konsultasikan melalui Instagram saya di @nurdinhoerudin, double R, nggak pakai K, langsung H gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa konsultasikan melalui DM. Saya belum buat grup Telegram ataupun grup WhatsApp khusus. Sementara ini masih melalui DM saja gitu, atau melalui kolom komentar supaya bisa saya jawab gitu teman-teman. Oke, untuk kali ini mungkin itu saja yang bisa saya bagikan dan semoga bermanfaat setiap pertanyaan dan jawaban dari saya barusan. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe dan sudah support dengan like ataupun dengan share. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe supaya kita bisa bareng-bareng belajar di Facebook Ads atau di Instagram. Dan teman-teman bisa mendapatkan update setiap kali ada tips dan trik video terbaru di channel ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video dari saya, Nurdin Hoerudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.